Sekitar bulan Oktober 1772, satu buah kapal besar dari Bengkulu di bawah kendali Nahkoda Sabak bersandar di Pulau Nusa Barong. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh Sindu Bromo sebagai pimpinan Nusa Barong. Bahkan dia menawarkan agar orang-orang Mandar tersebut membangun rumah dan menetap di Nusa Barong. Karena Nahkoda Sabak tidak punya cukup waktu singgah, maka dia mempercayakan kepada Juragan Jani untuk menerima tawaran Sindu Bromo tersebut. Kelihatannya Juragan Jani adalah orang yang berbakat menjadi pimpinan. Dengan kepercayaan yang diberikan Nahkoda Sabak dan harapan Sindu Bromo yang begitu tinggi, tak berapa lama dia menikah dengan Putri Sindu Bromo. Selanjutnya kepemimpinan Pulau Nusa Barong oleh Sindu Bromo diserahkan pada Juragan Jani. Di bawah pimpinan Juragan Jani, Nusa Barong disulap lebih dari sekedar bandar persinggahan tetapi sekaligus sebagai imperium yang mengancam kepentingan politik VOC Belanda di pesisir Laut Jawa Selatan. Juragan Jani dalam kebijakan awalnya menempatkan terlebih dahulu para pejuangnya di benteng-benteng yang sebelum dibuat oleh orang Belanda dan mempersiapkan dengan 60 senjata api, 3 ton serbuk mesiu, dan 4 meriam kecil. Dia juga menambahkan armadanya dengan 50 kapal Mandar, 1 pancalang, 3 paduakan, dan mendatangkan banyak penduduk ke Nusa Barong. Rakyat Nusa Barong bersama Juragan Jani benar-benar berkonsentrasi mempersiapkan perlawanannya dengan banyak serbuk mesiu, amunisi, pejuang, dan bahan makanan. Untuk mengorganisir keperluan tersebut, dia mengirimkan para pelayarnya ke beberapa tempat, terutama ke Badung, Bali. Pada Maret 1773, Juragan Jani mengirim 4 kapal yang dibawahi oleh Juragan Balobo, Juragan Sinto, dan Juragan Kolo ke Badung untuk mengangkut amunisi dan beberapa keluarga ke Nusa Barong. Sekembalinya ke Nusa Barong, mereka membawa 70 orang pejuang. Di antara orang-orang tersebut, ada 2 ex-pejuang Wajor Blambangan bernama Bagus Jawat dan Bagus Benu. Singkat cerita, berbagai cara dilakukan Juragan Jani dan rakyatnya untuk menambahkan ketercukupan kekuatan perangnya, mulai dari bubuk mesiu, amunisi, bahan makanan sampai mengimpor para pejuang. Banyak para saudagar juga membantu mensuplai bahan-bahan keperluan yang dipesan Juragan Jani. Setelah dirasa memiliki kekuatan yang sangat cukup, rakyat Nusa Barong kini benar-benar menjadi kuat untuk melakukan perlawanan pada VOC di sepanjang pesisir Laut Selatan Jawa. Rakyat Nusa Barong telah banyak mendapat serbuk mesiu dan amunisi di dalam benteng-bentengnya dan juga banyak penduduk bermigrasi ke Nusa Barong.
Dengan semua itu, saatnya memulai penyerangan pada VOC dan antek-anteknya. Rencana awal serangan dituju ke beberapa tempat yang di bawah penguasaan antek-antek Belanda seperti di Meru Sabrang, Gunung Pager, dan Dedali. Aksi serangan dimaksud untuk menimbulkan insiden dan menarik perhatian VOC untuk perang terbuka. Aksi pertama serangan pemimpin Juragan Jani dan rakyat Nusa Barong dilakukan di Gunung Meru 22 Februari tahun 1773 dengan 2 kapal besar dan 2 jukung. Mereka menyerang terlebih dahulu pada orang-orang Jawa yang menjadi antek Belanda. Dalam pertempuran tersebut, pemimpin Bapak Roman dan adiknya terbunuh, 6 pengikutnya ditangkap, dan sarang burungnya dirampas. Sedang 1 orang lolos, bernama Bapak Samprit, dan melaporkan pertempuran tersebut pada VOC. Pancingan Juragan Jani dan pengikutnya berhasil menarik perhatian Belanda. Orang-orang Belanda intensif berpatroli di sepanjang pesisir selatan Laut Jawa. Sementara orang-orang Belanda intensif berpatroli, semakin banyak pula pertempuran yang diciptakan oleh para pejuang Nusa Barong pada antek-antek Belanda. Pada Oktober 1773, pasukan Nusa Barong dengan menaiki 9 perahu, 40 senjata api, 50 tombak, mendarat di pantai Puger dan menyerang kapal patroli orang-orang Belanda. Dalam pertempuran ini, dari pihak VOC, 8 orang terbunuh. Sedang dari pihak pejuang Nusa Barong, beberapa perahu menabrak karang karena angin begitu kencang dan mereka menyelamatkan diri menuju Widi Alit. 2 perahu yang selamat kembali ke Pulau Nusa Barong. Keesokan harinya, 13 kapal dari Nusa Baru kembali lagi ke tempat itu mencari 5 perahu dan orang-orangnya yang hilang dan bertahan di seputar tempat pertempuran. Sudah sejak 1773, perkembangan politik di Nusa Barong menjadi perhatian utama kekuasaan orang-orang Belanda di Blambangan dan Surabaya. Ekspedisi militer telah direncanakan ke Nusa Barong oleh VOC ketika pertempuran berantai antara patroli orang Belanda dengan rakyat Nusa Barong di pesisir laut selatan Jawa. Baru kemudian Gubernur Semarang menyiapkan serangan serentak setelah 4 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1777.
sebelum serangan serentak dilakukan oleh pasukan gabungan orang-orang Belanda yang dikumpulkan dari Bangil, Probolinggo, Malang, dan Blambangan ke Nusa Barong. Pada Oktober 1776, di Pulau Nusa Barong telah terjadi pergantian pimpinan politik oleh Nahkoda Sabak di Pulau Nusa Barong. Sementara kemisteriusan hilangannya Juragan Jani telah melemahkan kekuatan rakyat Nusa Barong. Akhirnya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1777, pasukan gabungan orang-orang Belanda memulai serangan serentak di bawah Komandan Adriaan van Rijn di Pulau Nusa Barong. Dalam peperangan yang berjalan tak seimbang tersebut, sebanyak 27 pejuang Nusa Barong terbunuh. Sementara yang lainnya melarikan diri. Benteng-benteng pertahanan dan rumah para penduduk dirobohkan. Pasukan Belanda terus memburu para pejuang Nusa Barong yang melarikan diri ke hutan. Seminggu berikutnya, sejumlah 33 orang pejuang Bugis, Mandar, dan Bali ditemukan dalam keadaan luka yang bersembunyi di hutan ditangkap. Para kaum laki-laki Nusa Barong, selain terbunuh dan tertangkap, kebanyakan melarikan diri. Rakyat yang tersisa di Pulau Nusa Barong praktis tinggal 98 orang yang terdiri kaum ibu dan anak-anak. Kemudian oleh Belanda mereka dipindahkan ke tempat lain. Setelah Nusa Barong dapat ditundukkan, para pasukan Belanda ditempatkan di pulau tersebut dan melakukan pengawasan ketat di sekitar pesisir selatan dalam jangka waktu yang agak lama. Sejak saat itulah, Pulau Nusa Barong menjadi steril dari lalu lalang para pedagang bebas, serta orang-orang pribumi dilarang bertempat tinggal di dalamnya. Sampai sekarang Pulau Nusa Barong menjadi pulau yang tak berpenghuni.